Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya. Dalam hidup kita terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Kita masih ada dalam pelajaran tentang seorang tokoh yaitu Yusuf. Video-video sebelumnya sudah kita pelajari mengapa Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, karena Yusuf adalah pribadi yang berani menyatakan visi yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya, sekalipun dia diejek, dihina, atau bahkan dibenci. Yang kedua, mengapa Yusuf menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf adalah pribadi yang taat, ya, disuruh oleh orang tuanya untuk menjumpai abang-abangnya, saudara-saudaranya yang membenci dia, dia tetap taat, dan di dalam ketaatannya itulah dia disertai oleh Tuhan. Dan kali ini kita akan bahas mengapa Yusuf disertai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Yusuf disertai Tuhan karena dia adalah pribadi yang berwibawa. Satu waktu Yusuf sedang ada di rumah tuannya, di rumah Potifar, mengerjakan segala sesuatunya. Dan ketika itu situasi rumah sedang sepi. Lantas istri Potifar melihat Yusuf ini karena dia elok parasnya, kemerah-merahan, brondong lah istilahnya, ya. Kalau istilah zaman sekarang itu brondong katanya. Maka tante Potifar ini naik birahinya kepada Yusuf dan singkat cerita mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Tetapi Yusuf menolak. Dia bilang kepada tante Potifar, memang semua yang ada di rumah ini berada di dalam tanganku. Itu yang diberikan, yang dipercayakan oleh tuanku Potifar. Tetapi cuma kamu tidak ada dalam kuasaku, karena kamu adalah istri dari tuanku. Sehingga setelah dia bicara seperti itu, dia pergi meninggal. Ketika dia pergi meninggalkan, maka si tante Potifar ini tadi menarik jubahnya, sehingga lepaslah jubahnya si Yusuf, dan si Yusuf pun pergi. Nah, ketika itu juga saking kesalnya tante Potifar nih, nggak dapat apa yang diinginkan hatinya itu, meraung-raunglah dia ketika Potifar pulang. Meraung-raung dia bilang, lihat hamba orang Ibrani yang kau bawa itu, aku mau diperkosanya, katanya. Memang udah gila ini tante Potifar. Yang ada dia yang mau perkosa Yusuf, tapi dibalikannya fakta, dia bilang sama Potifar bahwa Yusuf yang mau memperkosa dia. Nah, para pejuang kehidupan, disinilah Tuhan menyertai Yusuf, ya. Yusuf disertai Tuhan karena dia pribadi yang berwibawa, ya kan? Pribadi yang berwibawa, dijaganya wibawanya, ya, sebagai seorang yang takut Tuhan. Dijaganya wibawanya, ya, sebagai orang yang dipercayakan oleh tuannya. Hal inilah yang membuat Yusuf menjadi pribadi disertai oleh Tuhan. Karenanya perjalanan hidup Yusuf memang tidak gampang, tapi Yusuf bisa lalui itu semua, ya, karena Yusuf menjadi pribadi yang berwibawa, ya. Yusuf bilang, mana mungkin aku berbuat dosa, berbuat jahat kepada tuanku. Ya, artinya apa? Yusuf adalah pribadi yang tahu diri. Ya. Orang yang tahu diri adalah orang yang tahu balas budi. Karena tadinya Yusuf sedang ada di pasar lelang, di pasar budak. Nah, dari pasar budak, dari pasar lelang, Yusuf diangkat oleh Potifar sehingga Yusuf bisa tinggal di lingkungan istana. Ya. Potifar itu kepala pengawal raja.
kepala pengawal raja, kalau istilah negara kita itu setara dengan, itu sama dengan komandan pas pampres. Nah, itulah pangkat Potifar. Seorang pejabat juga. Nah, ya Yusuf sadar. Ya dia bilang, mana mungkin aku berbuat jahat terhadap tuanku. Ya, artinya orang yang berwibawa adalah orang yang tahu diri. Dia sadar dari mana dia diambil oleh Potifar. Ya, dan orang yang berwibawa adalah orang yang tahu balas budi. Ya, dia mau balas budi Potifar. Ya, dia tidak mau merusak rumah tangga Potifar. Ya, sekalipun ada peluang. Ya, coba kalau orang-orang, kita lihatlah berita-berita dunia sekarang ini. Wah, sempat ada perempuan model Potifar ini nih, waduh, diempat langsung udah. Hah? Ya, ya. Jadilah kita pribadi yang berwibawa. Artinya jadilah kita pribadi yang tahu balas budi. Jadilah kita pribadi yang tahu diri. Ya, orang yang berwibawa adalah orang yang tahu diri. Ya, ketika orang tidak tahu diri, hilang wibawanya. Ketika orang tidak tahu balas budi, hilang wibawanya. Ya, orang berwibawa itu juga adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Karena pada waktu itu Potifar mempercayakan seluruh yang ada di rumahnya kecuali istrinya ke dalam tangan Yusuf. Ya, jadi orang yang berwibawa adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya, itu kita hilang wibawa kita. Dan ketika kita menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya, ketika kita menjadi pribadi yang tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, dengar, Tuhan tidak akan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak akan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak akan menyertai kita. Ya. Nah, para pejuang kehidupan, biar kita semua belajar supaya kita menjadi pribadi yang berwibawa. Ya, pribadi yang berwibawa itu adalah pribadi yang tidak mau menjatuhkan, ya, orang yang berkontribusi dalam hidup kita. Ya, Potifar berkontribusi banyak di dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Ya, ya, karena lewat Potifar lah Yusuf diangkat dari pasar budak, dan lewat Potifar juga lah Yusuf masuk ke dalam penjara. Karena di dalam penjara itu, ya, Tuhan mempertemukan Yusuf dengan orang dekat raja. Nah, karenanya tidak semua situasi yang buruk itu jelek, tidak. Ya, di balik badai, ya, ada ketenangan. Nah, para pejuang kehidupan, jadilah kita pribadi yang berwibawa sebagaimana Yusuf, ya, diajak tuh sama Tante Potifar. Dia nggak mau. Karena apa? Dia pribadi yang berwibawa. Ya, dia tahu diri. Dia balas budi. Ya, dia dapat dipercaya. Ya, hanya orang yang tahu diri, hanya orang yang tahu balas budi, hanya orang yang dapat dipercayalah yang akan disertai oleh Tuhan. Itu kuncinya. Ya, Tuhan hanya menyertai orang yang berwibawa. Orang yang tidak berwibawa tidak akan disertai oleh Tuhan. Ya. Dan kalau kita menjadi pribadi yang berwibawa, kita disertai Tuhan, maka apapun situasi keadaan yang ada di depan kita, kita sanggup menjalaninya. Kita sanggup menjalaninya. Ya, demikianlah pelajaran kali ini dalam video kehidupan kali ini.
jadilah pribadi yang berwibawa, yang tahu diri, yang tahu balas budi, yang dapat dipercaya, ya, kemudian yang memiliki iman yang kuat, ya. Coba kalau iman Yusuf tidak kuat, Alkitab mencatat hari ke hari Tante Potifar merayu Yusuf. Artinya godaan itu, artinya Tante Potifar ini merayu-rayu Yusuf bukan sekali dua kali. Baca nanti di dalam Alkitab, hari ke hari, ya, itu diapain sama, tapi dia memiliki iman yang kuat. Orang yang berwibawa adalah orang yang memiliki iman yang kuat, tidak tergoda, ya, tidak gampang tergoda oleh apapun, ya. Nah, demikianlah video kali ini, semoga menjadi berkat. Saya yakin dan percaya. Mari kita belajar, kita berjuang supaya kita semua menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ketika kita menjadi dapat dipercaya, itu artinya kita pribadi yang berwibawa, ya. Dan hanya orang-orang yang berwibawa yang disertai oleh Tuhan. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.